Kisah Musa dan Firaun sering diceritakan seolah berdiri sendiri, satu babak dramatis tentang perbudakan dan pembebasan. Tapi kisah ini sebenarnya cuma satu titik kecil di tengah rentang 3 milenium peradaban Mesir kuno, salah satu peradaban paling lama bertahan dalam sejarah manusia. Untuk benar-benar memahami di mana Musa dan Firaun berdiri dalam sejarah, kita perlu mundur jauh dulu. Ke titik peradaban ini mulai terbentuk. Bayangkan skalanya begini, rentang waktu antara pembangunan piramida besar Giza dengan masa hidup Musa, menurut kronologi yang akan kita telusuri, kemungkinan lebih panjang dibanding rentang waktu antara masa hidup Musa dengan hari ini. Piramida-piramida itu, bagi Musa sendiri seandainya ia benar-benar hidup di era kerajaan baru, kemungkinan besar sudah menjadi monumen kuno yang usianya beribu tahun. Sama seperti bagaimana kita memandang bangunan-bangunan era kerajaan Nusantara paling awal hari ini. Ini penting untuk disadari sejak awal, karena kita cenderung membayangkan seluruh sejarah Mesir kuno sebagai satu blok waktu yang sama. Padahal, rentangnya jauh lebih panjang dan berlapis dari yang terlihat sekilas. Peradaban Mesir kuno mulai bersatu sekitar tahun 3100 sebelum Masehi ketika Mesir Hulu dan Mesir Hilir digabungkan di bawah satu penguasa, menandai awal dari apa yang sejarawan sebut periode dinasti awal. Dari titik ini, Mesir berkembang melalui serangkaian periode besar. Kerajaan lama sekitar 2700 hingga 2200 sebelum Masehi, era ketika piramida-piramida besar di Giza dibangun sebagai makam para Firaun. Diikuti periode kekacauan politik, lalu bangkit kembali di era kerajaan pertengahan sekitar 2000 hingga 1700 sebelum Masehi. Sebelum akhirnya memasuki era paling relevan dengan kisah kita. Kerajaan baru yang berlangsung sekitar 1550 hingga 1070 sebelum Masehi. Kerajaan baru inilah periode paling mungkin menjadi latar kisah Musa, berdasarkan sebagian besar rekonstruksi sejarawan. Ini era Mesir berada di puncak kekuasaan militer dan kemakmurannya, dengan proyek pembangunan besar-besaran, wilayah kekuasaan yang meluas sampai ke Kanaan dan sebagian Suriah, serta struktur birokrasi kerajaan yang sangat kompleks. Kondisi yang relevan karena kisah Musa membutuhkan latar kerajaan yang cukup kuat untuk mengorganisir proyek pembangunan skala besar sekaligus mengendalikan populasi budak dalam jumlah besar. Satu hal yang penting dipahami soal konteks kekuasaan Firaun di era ini. Firaun bukan sekadar raja dalam pengertian politik biasa, melainkan dipandang sebagai representasi hidup dari Dewa Horus, penghubung langsung antara dunia manusia dan dunia ilahi. Kedudukan semacam ini menjelaskan mengapa konfrontasi dalam kisah Musa digambarkan sedemikian besar dalam berbagai tradisi keagamaan. Yang dihadapi bukan sekadar penguasa politik, melainkan sosok yang dalam pandangan masyarakatnya sendiri hampir setara kekuatan ilahi. Sehingga tantangan terhadap otoritasnya sekaligus menjadi tantangan kosmologis, bukan cuma persoalan politik semata. Untuk memahami bagaimana Bani Israel bisa berada di Mesir sejak awal, kita perlu melihat titik masuk dalam kronologi ini yang mendahului kisah Musa sendiri. Periode Hyksos. Sekitar tahun 1650 sebelum Masehi, sekelompok penguasa asing dari Asia Barat yang dikenal sebagai Hyksos berhasil menguasai sebagian wilayah Mesir Hilir selama sekitar 100 tahun. Sejumlah sejarawan berpendapat periode inilah kemungkinan latar migrasi awal kelompok Semitik, termasuk Bani Israel, masuk ke wilayah Mesir dalam jumlah signifikan. Konteks yang sejalan dengan kisah kedatangan Yusuf dan keluarganya ke Mesir dalam narasi kitab suci, yang mendahului kisah Musa beberapa generasi. Periode Hyksos berakhir sekitar tahun 1550 sebelum Masehi, ketika penguasa Mesir asli, Ahmoses I, berhasil mengusir mereka dan menyatukan kembali seluruh Mesir di bawah kekuasaan pribumi, sekaligus menandai dimulainya era kerajaan baru. Ini titik penting dalam kronologi kita. Sejumlah sejarawan berpendapat kebangkitan kembali kekuasaan pribumi Mesir inilah yang melatar belakangi kecurigaan dan penindasan terhadap kelompok Semitik yang sebelumnya datang bersama atau berasosiasi dengan penguasa asing Hyksos. Sebuah populasi yang, dari sudut pandang penguasa baru, berpotensi menjadi ancaman loyalitas di masa depan. Ini sejalan dengan narasi kitab suci yang menyebutkan kekhawatiran penguasa Mesir baru terhadap populasi Bani Israel yang terus bertambah banyak. Dari titik inilah kisah Musa mulai bergulir dalam kronologi kerajaan baru. Sejumlah kandidat Firaun diajukan sejarawan untuk periode penindasan dan kelahiran Musa, tergantung metode perhitungan kronologi yang dipakai. Salah satu kandidat kuat adalah Thutmose, satu atau penerusnya di pertengahan abad ke-15 sebelum Masehi, periode ketika proyek pembangunan besar-besaran kembali digalakkan setelah stabilitas kerajaan pulih pasca pengusiran Hyksos. Firaun berikutnya yang relevan dalam kronologi ini adalah Thutmose III.
yang memerintah sekitar tahun 1479 hingga 1425. Sebelum Masehi, salah satu Firaun paling ekspansif dalam sejarah Mesir, dikenal lewat belasan kampanye militer ke Kanaan dan Suriah. Sebagian sejarawan mengusulkan Thutmose III sebagai Firaun yang dihadapi Musa saat kembali dari pengasingan. Dengan penerusnya, Amenhotep II sebagai Firaun yang mengalami peristiwa pembebasan Bani Israel berdasarkan perhitungan kronologi yang merujuk pada rentang waktu sebelum pembangunan kuil Sulaiman beberapa abad kemudian. Kandidat lain yang jauh lebih populer di budaya populer, meski dukungan akademiknya lebih diperdebatkan, adalah Ramses II, yang memerintah lebih dari 6 dekade, sekitar tahun 1279 hingga 1213 sebelum Masehi. Ramses II dikenal sebagai salah satu Firaun paling ambisius dalam sejarah Mesir dalam hal proyek pembangunan, termasuk pembangunan kota baru bernama Pi-Rameses di wilayah Delta Nil. Sebuah nama yang menarik perhatian banyak orang karena kemiripannya dengan nama kota Pitom dan Ramses yang disebutkan dalam kitab Keluaran sebagai kota yang dibangun oleh kerja paksa Bani Israel. Kronologi ini kemudian bermuara pada satu titik paling penting sekaligus paling konkret dalam seluruh rangkaian sejarah ini. Masa pemerintahan Merneptah, putra dan penerus Ramses II, sekitar tahun 1213 hingga 1203 sebelum Masehi. Pada tahun kelima masa pemerintahannya, sekitar 1208 sebelum Masehi, Merneptah mendirikan sebuah prasasti kemenangan untuk merayakan kampanye militernya di wilayah Kanaan. Prasasti ini menyebutkan sejumlah kelompok yang berhasil dikalahkan, dan salah satu nama yang tercantum adalah Israel. Disebutkan dengan penanda tata bahasa Mesir kuno yang menunjukkan kelompok ini dipahami sebagai suatu bangsa atau kelompok masyarakat, bukan sebuah kota atau wilayah geografis tertentu. Prasasti Merneptah ini penting karena menjadi bukti tertulis tertua di luar kitab suci yang mengonfirmasi keberadaan kelompok bernama Israel sebagai entitas yang sudah dikenal Mesir pada akhir abad ke-13 sebelum Masehi. Ini memberi semacam batas waktu paling akhir yang masuk akal bagi kronologi kisah Musa. Kalau peristiwa pembebasan dari Mesir memang terjadi secara historis, ia semestinya terjadi sebelum tahun 1208 sebelum Masehi. Karena pada titik itu Israel sudah tercatat sebagai kelompok yang mapan di wilayah Kanaan, bukan lagi kelompok budak yang baru saja meninggalkan Mesir. Namun, di luar prasasti ini, jejak arkeologis langsung dari peristiwa pembebasan itu sendiri, termasuk jejak perjalanan besar melintasi Gurun Sinai, yang semestinya melibatkan ratusan ribu orang menurut angka dalam kitab suci, belum ditemukan hingga hari ini. Ketiadaan ini membuat sebagian sejarawan berpendapat skala peristiwa dalam narasi kitab suci kemungkinan mengalami pembesaran dramatis dibanding peristiwa aslinya, yang barangkali melibatkan kelompok jauh lebih kecil sebelum berkembang menjadi narasi identitas nasional yang lebih besar, seiring diwariskan lintas generasi. Terlepas dari perdebatan skala ini, ada satu hal yang tetap menarik dari sudut pandang peradaban Mesir secara keseluruhan. Kerajaan yang begitu perkasa, yang membangun piramida, menaklukkan wilayah luas, dan bertahan selama 3 milenium, pada akhirnya justru paling banyak diingat sebagian besar dunia modern, bukan lewat kemenangan militernya sendiri, tapi lewat kisah tentang kelompok budak yang berhasil lolos darinya. Ironi kronologis ini sendiri menjadi pengingat bagaimana kisah dan catatan sejarah bisa berjalan lewat jalur yang sangat berbeda. Kekuasaan besar dicatat lewat monumen batu yang bertahan ribuan tahun. Sementara kisah pembebasan dicatat lewat tradisi lisan dan tulisan yang justru menyebar jauh lebih luas ke seluruh dunia dibanding prasasti kemenangan Firaun manapun. Ironi ini terasa lebih tajam lagi kalau kita bandingkan volume catatan yang tersisa dari masing-masing pihak. Mesir Kerajaan Baru meninggalkan ribuan prasasti, relief kuil, dan papirus administratif yang mencatat detail kemenangan militer, daftar upeti, hingga catatan pajak gandum secara sangat rinci. Birokrasi yang begitu tertib sehingga sejarawan modern bisa merekonstruksi nama-nama pejabat menengah kerajaan dari lebih 3.000 tahun lalu. Namun dari kerumitan birokrasi sebesar itu, tidak satupun catatan yang secara eksplisit menyebut satu peristiwa pembebasan kelompok budak dalam skala, sebagaimana digambarkan kitab suci, sebuah kesenjangan yang terus mengundang perdebatan, sekaligus menunjukkan betapa selektifnya catatan yang dipilih untuk diabadikan sebuah kerajaan tentang dirinya sendiri. Peradaban Mesir sendiri terus berlanjut jauh melampaui periode ini, melalui periode kemunduran, invasi bangsa asing termasuk Asyur dan Persia, hingga akhirnya jatuh ke tangan Alexander Agung pada tahun 332 sebelum Masehi dan berakhir sebagai kerajaan merdeka
setelah kematian Cleopatra ke-7 pada tahun 30 sebelum Masehi, saat Mesir sepenuhnya dianeksasi oleh Romawi. Tapi, jejak kisah Musa dan Firaun, terlepas dari perdebatan detail historisnya, tetap bertahan jauh lebih lama dari kerajaan yang pernah jadi latarnya sendiri. Kalau ditarik garis waktu penuh dari titik ini, urutannya kurang lebih begini. Peradaban Mesir bersatu sekitar 3100 sebelum Masehi. Piramida Giza dibangun sekitar 2560 sebelum Masehi, periode Hyksos. Dan kemungkinan migrasi awal Bani Israel sekitar 1650 sebelum Masehi, Ahmose pertama mengusir Hyksos dan memulai kerajaan baru sekitar 1550 sebelum Masehi. Rentang pemerintahan Thutmose III dan Amenhotep II sekitar 1479 hingga 1400 sebelum Masehi. Sebagai kandidat periode kisah Musa, pemerintahan Ramses II sekitar 1279 hingga 1213 sebelum Masehi sebagai kandidat populer alternatif, dan prasasti Merneptah sekitar 1208 sebelum Masehi sebagai batas waktu akhir paling masuk akal. Menyusun kronologi selengkap ini penting justru karena kisah Musa terlalu sering dilihat sebagai peristiwa berdiri sendiri, padahal ia terjalin erat dengan naik turunnya salah satu peradaban terbesar dalam sejarah manusia. Menurut kamu, dari semua kandidat Firaun yang kita bahas hari ini, Thutmose III, Amenhotep II, atau Ramses II, mana yang menurutmu paling masuk akal berdasarkan konteks kronologisnya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan kalau kamu tertarik menelusuri lebih jauh soal prasasti Merneptah atau kota Pi Rameses, itu 2 titik awal riset yang paling layak kamu telusuri sendiri.